Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di pendopoan Rumah Dinas Bupati Empat Lawang dengan latar belakang Jembatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Dan saat ini telah hadir bersama kita Bapak Haji Indra Supawi SE MSI sebagai Kepala Bapeda Litbang Kabupaten Empat Lawang dengan inovasinya perencanaan pembangunan daerah oke, kinerja Kabupaten Empat Lawang cantik, cepat, akurat, normal, terpadu, dan integritas kompak. Oke, baik sahabat inovasi, inilah Pak Supawi telah hadir di sini. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya, alhamdulillah sehat Pak ya. Ya, Ya, ini Pak inovasinya mengenai perencanaan pembangunan daerah oke, Pak. ya, Terus kinerja Kabupaten Empat Lawang cantik. ya. Ya, ini apa nih Pak yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Terima kasih. Jadi kita ketahui bahwa setiap kepala daerah dan wakil kepala daerah itu mempunyai visi dan misi. Jadi visi misi bupati ini harus dilaksanakan oleh para OPD-OPD. Sedangkan visi misi bupati Kabupaten Lawang adalah mewujudkan Pak Lawang Madani, Ya. mendukung oleh peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia. Nah, setelah itu disusun misi-misi ini ada 10 misi. Di antaranya yang pertama saat misi yang mewujudkan pemerintahan yang baik, government, itu di Bapeda lah tugasnya. Nah, Bapeda sebagai OPD koordinator perencanaan pembangunan daerah mendukung Pak Bupati Iya. dalam mencapai visi-misi tadi, tentu saja ingin betul-betul mengawal atau menggiring bahwa setiap program-program yang diamanahkan kepada OPD-OPD itu berjalan dengan baik dan kinerja yang bagus. Iya. Nah, selama ini sudah dilaksanakan. Kita melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja itu dengan sistem e-laporan dan e-sakit. Iya. Nah, tetapi banyak sekali hambatan, kesulitan daripada Bapeda ini dengan inspektorat, dengan berbagai organisasi di dalam menghimpun dan dalam menyusun untuk mengetahui progresif kinerja. Iya. Nah, setelah itu kami melakukan pemikiran bagaimana cara mempermudah supaya pihak-pihak yang terkait, karena kita tidak terlepas dari pihak legislatif dengan dewan berkepentingan juga karena dia mempunyai fungsi pengawasan kan, Iya. dia mengawasi program Pak Bupati. Nah, untuk itu kami ada ide sehingga kami di dalam kesempatan mengikuti PKN PIM 2 ini kami dituntut melakukan perubahan sehingga dengan kami mengumpulkan bidang-bidang dan kemudian dengan menanyakan ke seluruh OPD yang kira-kira mendukung untuk jangka pendek ini dan setuju dengan judul yang saya susun itu, yang saya buat adalah strategi peningkatan kinerja daerah melalui integrasi kolaborasi MONEP. Iya. Maka sistem digital untuk mewujudkan Pak Lawang Madani. Iya. Nah, ini alhamdulillah didukung oleh Pak Bupati, Ketua DPR, dan Sekda, kemudian Wabuk, kemudian stakeholder yang lain, dan dengan intern organisasi kami mendukung semua. Nah, alhamdulillah sudah kami seminarkan di Semarang dan kemudian sekarang ini sudah melakukan langkah-langkah jangka pendek, menyusun regulasi, perbub, instruksi bupati dan surat edaran dan melakukan sosialisasi dan bintek dan sudah berlangsung saat ini. Dan jangka pendek ini kami mengambil 5 OPD sebagai percontohan supaya kami melihat perubahan-perubahan setelah ditambahi fitur sehingga nanti Pak Bupati, Wabub, Ketua DPR, Sekda dan Wabda bisa langsung memantau dimanapun posisi Pak Bupati, pihak-pihak yang terkait ini bisa melihat kinerja OPD-OPD. Sehingga kalau ada misalnya OPD yang lambat melakukan laporan atau melakukan pekerjaan, Pak Bupati bisa menegur.
Ketua Dewan juga, kenapa ini kok baru sekian persen? Kok ini tidak belum dijalankan? Nah ini Pak Bupati langsung bisa menegur. Jadi seluruh OPD merasa diawasi langsung. Kalau selama ini kan kita melapor ke Bupati, menghadap Bupati, oh OPD-OPD susah nih Pak, menyampaikan laporan progres. Nah kan lambat kan? Tapi sekarang dengan perubahan ini cepat. Iya. Dimanapun Bupati bisa. Karena itu terbukti dengan kepedulian langsung pemimpin melalui digital teknologi ini bisa dipantau langsung. Jadi kita tidak bisa bersembunyi. Jadi luar biasa nih ya. Bisa luar biasa. Langsung terjun langsung dan memantau langsung melalui aplikasi Pak ya. Iya. Makanya saya sekarang sudah buat spanduk jargon kepada staf saya dan kepada OPD. Saya buat spanduk sekarang sudah pasang. Kami buat yel-yel setiap habis apel itu. Perencanaan pembangunan daerah oke. Kinerja Kabupaten Pelawang cantik, cantik, cepat, akurat, normal, terpadu, integritas, dan kompak. Nah gitu kan. Itu jadi ada jargonnya sendiri. Ada jargonnya. Pak, ya? Oke, baik Pak. Berarti ini luar biasa sekali Pak ya untuk inovasi ini berarti langsung diawasi oleh Bapak Bupati Pak ya. Dan saat ini 5 OPD Pak yang baru sebagai OPD percontohan Pak ya. Oke, ini bagaimana nih Pak prosesnya? Bagaimana? Jadi kami sudah melakukan langkah-langkah yang pertama tadi membentuk tim efektif dari internal staf saya, kemudian menyusun dari Perbub, kemudian aturan instruksi Bupati dengan surat edaran. Kami sudah melakukan sosialisasi seluruh OPD. Sudah kami sampaikan tentang rencana ini, tentang kegiatan perubahan ini, dan kemudian 5 OPD tadi kami panggil bintek. Perizinan, pertanian, inspektorat, kemudian Dukcapil, Memperkim. Nah ini sudah dilakukan, sudah dididik, dikasih tahu langkah-langkah teknis aplikasi yang tambahan ini. Nah, sudah dilaksanakan. Nah kemudian nanti pihak ketiga tentu saja akan mendampingi untuk menambah itu, dan kemudian nanti akhir Oktober ini sudah bisa dilihat hasilnya tadi ya Pak ya? Melaksanakan aplikasi itu, dan kemudian mudah-mudahan Bupati bisa langsung nanti mengecek atau mencobanya, langsung trial di tempat, langsung lihat apakah sudah ada laporan dari OPD terkait Pak ya? Seperti itu. Oke, baik Bapak. Oke, saat inovasi ini Pak, berarti kan ada banyak sektor yang terlibat Pak ya? Betul. Iya, siapa saja Pak? Ya, di samping kami internal seluruh OPD, kemudian pihak legislatif, DPR, kemudian juga tentu saja dengan pihak ketiga, dengan konsultan, dan kemudian juga dengan tentu saja dengan pihak provinsi, Kemenpan jelas itu kan dia peraturan jelas didukung kami melaksanakan provinsi. Dan kemudian dengan pihak tentu saja LSM swasta, tentu saja mereka juga mungkin mendukung, dilibatkan juga di situ Pak ya, agar juga ke masyarakat luasnya tahu ya artinya ini dong yang dikerjain sama OPD. Ada niat baik, perubahan yang bagus untuk yang lebih baik lagi. 4 lawang, lebih baik lagi. Menjadi 4 lawang yang lebih baik Pak ya. Betul. Oke, baik Pak. Ini nanti setelah 5 OPD akan diteruskan ke OPD-OPD lain juga Pak ya. Jadi targetnya di seluruh OPD harus menggunakan aplikasi ini Pak ya. Aplikasi ini dengan Perbub, dengan instruksi Bupati. Dengan instruksi Bupati tadi. Harus. Luar biasa ini Pak ya. Yakin. Yakin bisa pasti. Iya. Dan menjadi cantik tadi Pak cantik. ya. Nah, jadi cantik itu. Cantik itu apa aja itu Pak? Jadi cepat, akurat, normal, terpadu, integritas, kompak. Jadi semuanya harus kompak ya. Kalau seperti itu kan oke, lebih baik. Kalau sudah seperti cantik tadi ya memang cantik ini kan. Iya, luar biasa ini inovasinya Pak. Baik Pak. Apakah pada saat menjalankan inovasi ini ada hambatannya Pak? Alhamdulillah tidak ada. Alhamdulillah. Karena ini adalah untuk kepentingan dan ada dasarnya, dan memang ini terbukti bahwa ini adalah suatu akan menjadi jalan keluar untuk peningkatan kinerja ini, maka mendukung semua pihak-pihak terkait. Nah, jadi staf-staf juga semangat, karena staf itu juga akan mendapat kemudahan, tidak repot-repot ya. Ambil lagi, coba kejar lagi OPD, coba datang OPD. Wah, belum bisa, mereka tidak peduli, seolah-olah tidak menanggapi kita. Nah itu kan karena tadi kan, tapi kalau
Ternyata Pak Bupati sudah menegur langsung saja. Iya. Belum kita panggil, nanti mungkin udah ngadap duluan. Udah ngadap duluan ya. Iya, Karena ini- kan diawasi nih. Iya, diawasi. Iya, Malah betul. kita mungkin tidak tahu kapan kita merintahkan ini. Mereka sudah menyampaikan ini laporan, ini progres kami. Iya. Nah ini kan memudahkan staf, menyenangkan staf. Iya, jadi memotong birokrasi juga Pak ya, Bisa, karena tidak iya. bersurat lagi, semuanya Ya. ada dengan teknologi digital Iya. ini Pak ya. Tanpa kita, Iya. ayo kumpulkanlah, bagaimana, kenapa tidak ditendai. Nah sekarang mungkin Pak Bupati sudah duluan Udah duluan menegur. tahu. Udah tahu. Nah itu. Oke, baik, Iya, luar iya, biasa. iya. Baik Pak, ini untuk pengembangan ke depannya Pak, Ya. mau dibawa kemana nih inovasinya Pak? Ya mungkin mau direplika lagi ke kabupaten lain Pak, karena kan ini Ya. termasuk kabupaten percontohan lah kalau Ya. ada inovasi dengan Ya. teknologi digital yang Ya. semua OPD masuk ke dalam inovasi ini Pak. Saya berkeyakinan karena ini adalah suatu sudah terobosan, artinya nanti akhirnya bisa membuktikan peningkatan kinerja. Iya. Bahwa artinya OPD yang melaksanakan tugas program-program yang ditugasi Bupati itu ya artinya baik, tidak main-main. Iya. Dari segi administrasi, dari segi fisik dan keuangan mereka terpantau sehingga mudah-mudahan tertib. Nah ketertiban ini aku yakin kalau memang ini nanti menjadi pertama akan banyak mungkin OPD yang dari kabupaten lain datang ke kita. Iya. Untuk belajar di sini Belajar Pak di ya. sini, iya. Oke, luar Iya, biasa sekali iya, nih iya, Pak. iya. Baik Bapak, satu nih terakhir nih. Ya. Apa harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat inovasi di rumah Pak? Ya, jadi kalau saya, mari kita bersama-sama bersinergi, saling berkomunikasi, semangat terus menerus, dan ini adalah suatu langkah atau program yang sangat baik. Teruskan dan tingkatkan, karena dengan inovasilah kita akan maju dan semua itu kebaikan itu akan bertahan. Tapi tanpa inovasi maka akan runtuh, Iya, akan terpuruk. benar Jadi sekali. selamat berinovasi, berinovasi kita maju. Saja. Luar biasa Pak. Mungkin ada ucapan terima kasih Pak yang ingin disampaikan Pak? Ya, Iya. saya ucapkan terima kasih yang pertama Pak Bupati, Wabub, dan seluruh tim saya, staf saya di Bapeda Litbang, dan seluruh masyarakat dan pihak-pihak kawan-kawan dari Litbang Provinsi, pihak tim inovasi ini sudah membantu, sudah berkarya. Mudah-mudahan hasil karya ini benar-benar berguna, pahala bagi kita untuk dunia dan akhirat. Demikian, terima kasih. Wah, luar Ya, biasa ya, sekali ya. Pak. Terima kasih juga Pak kami sampaikan kepada Pak Indrani yang telah memberikan inovasi yang sangat luar biasa dan telah menyempatkan waktu hadir di podcast One Day One Innovation Ya, Pak ya. Tetap terus menginspirasi sahabat inovasi di rumah dan tetap terus berinovasi Pak. Ya, siap. Oke, baik sahabat inovasi, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Bupati Empat Lawang, Haji Jonci Muhammad, melalui Bapeda Litbang Kabupaten Empat Lawang yang telah memfasilitasi roadshow One Day One Innovation. Dan sahabat inovasi, jika ingin memberikan komentar ataupun kritik bisa melalui podcast kami di kolom komentar One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Thank you.